Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Hasan dari Universitas Mataram. Prodi saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya yang sedang membaca novel karya Don Brown yang berjudul Malaikat dan Iblis. Jadi cerita singkat dari novel tersebut ini kita dipertemukan oleh seorang profesor ahli simbol dari Harvard itu, dipanggil untuk CERN, pusat penelitian yang ada di negara Swiss. Setelah ilmuwan ditemukan tewas secara misterius dengan simbol yang sangat aneh yang dibakar di dadanya yang bertuliskan Illuminati, sebuah nama kelompok rahasia kuno yang dianggap telah punah pada waktu itu. Ternyata si ilmuwan telah menciptakan antimateri, zat yang sangat berbahaya. Namun antimateri itu justru diculik dan dibawa ke negara Vatikan. Tepat saat itu kota sedang mempersiapkan pemilihan paus atau biasa disebut dengan konklav. Illuminati ini mengancam akan meledakkan Vatikan dengan antimateri zat tersebut dalam waktu kurang lebih dari 24 jam. Selanjutnya kita akan beralih ke petualangan seorang Langdon. Langdon ini pergi ke negara Roma, yang dimana Langdon ini bekerja sama dengan Victoria Petra namanya, seorang anak ilmuwan yang terbunuh. Mereka berdua ini berpacu dengan waktu, menyusuri berbagai gereja kuno dan tempat rahasia di negara Roma. Dia mengikuti jejak simbol yang disebut sebagai jalan pencerahan, sebuah jejak tersembunyi Illuminati. Setiap jejak Illuminati ini mereka ke lokasi baru di mana satu persatu kardinal penting dibunuh secara brutal, yang dimana tujuan mereka untuk membunuh kardinal ini untuk membalas dendamnya kepada gereja Katolik atas penindasan terhadap ilmu pengetahuan pada masa lalu. Jadi singkat cerita, dari cerita novel Malaikat dan Iblis ini, Langdon menemukan bahwa dalang dibalik semua ini bukanlah Illuminati atau kelompok rahasia tersebut, melainkan seorang dari dalam Vatikan itu sendiri. Dia berusaha menciptakan musuh palsu untuk membuat gereja terlihat lebih kuat. Ternyata antimateri yang dimana untuk pengancapan negara Vatikan tersebut berhasil diamankan sebelum meledak, dan kebenaran pun diungkap. Paus baru dipilih dan Langdon kembali ke Harvard dengan banyak pertanyaan baru tentang hubungan antara ilmu dan pengetahuan. Jadi tema utama di dalam cerita Malaikat dan Iblis ini pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan, yang dimana simbol kuno dan organisasi rahasia Illuminati ini pencarian kebenaran dan makna spiritual. Di sini saya juga akan menceritakan novel kedua dari karya Don Brown, di mana lanjutan dari cerita Malaikat dan Iblis. Jadi cerita The Lost Symbol ini yang dimana Robert Langdon, seorang profesor ahli simbol dari Harvard ini, diundang oleh temannya yaitu Peter Solomon. Dia diundang untuk mengisi acara ceramah di gedung Capitol yang berada di Washington. Tapi setelah dia tiba di sana, Langdon ini malah menemukan suatu kejadian yang sangat mengerikan, yang dimana tangan dari Peter Solomon ini ditemukan dipotong dan diletakkan di sebuah ruangan dan dipenuhi dengan tato-tato yang ada simbol-simbol yang aneh di dalam tangan Peter Solomon tersebut. Ternyata Peter Solomon ini telah diculik
eh, si penculik, seorang pria misterius yang bertato yang bernama Malkah. Malkah ini menuntut Langdon untuk memecahkan misteri kuno Freemasoni atau organisasi rahasia demi menemukan pengetahuan rahasia yang katanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Langdon bekerja sama dengan Catherine Solomon, adik Peter, yang merupakan ilmu di bidang kekuatan pikiran manusia. Bersama-sama mereka menyelidiki berbagai simbol bangunan rahasia tersembunyi di kota Washington sambil berusaha menyelamatkan Peter Solomon. Jadi apa sih yang mereka cari di sana? Malkah ini ingin menemukan kata rahasia atau rahasia kuno Freemason yang diyakini akan memberinya kekuatan yang sangat besar. Tapi sebenarnya rahasia itu bukan tentang sihir atau kekuatan yang luar biasa, melainkan pengetahuan kuno yang potensi besar yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi singkat cerita, di dalam The Lost Symbol ini melalui banyak teka-teki dan bahaya, Langdon dan Catherine ini menyadari bahwa simbol yang hilang dan pengetahuan yang dicari-cari itu sebenarnya telah lama tersembunyi di depan mata begitu, di tempat umum yang berada di Washington. Dan rahasia terbesar adalah bahwa kekuatan sejati adalah di dalam pikiran manusia, bukan dalam benda atau mantra. Malkah ini akhirnya gagal dalam usahanya. Peter diselamatkan dan Langdon mendapatkan pemahaman baru tentang makna sejati dari simbol pengetahuan dan spiritual. Jadi apa pentingnya kita membaca atau mempelajari kedua novel tersebut, yang dimana novel ini sebenarnya mengajarkan kita untuk berpikir kritis, teman-teman. Yang dimana kedua novel ini penuh dengan teka-teki atau simbol dan misteri. Jadi kita saat membacanya itu kita seperti ikut dalam memecahkan masalah bersama Langdon atau tokoh di dalam cerita tersebut, dimana kita diajarkan untuk menganalisis informasi, yang kedua menyusun petunjuk dan melihat hubungan antara hal-hal yang kelihatannya tidak berhubungan. Yang kedua menurut saya, di dalam kita membaca novel ini kita juga mengenalkan budaya atau sejarah dan simbol. Kita bisa belajar banyak hal dari novel ini, seperti sejarah agama, ilmu pengetahuan, dan organisasi rahasia seperti Illuminati dan Freemason. Kita juga dihadapkan dengan arsitektur dan kota bersejarah seperti Vatikan dan Washington. Yang selanjutnya menurut saya kita juga bisa memaknai simbol-simbol yang ada di dalam novel tersebut. Jadi setelah saya membaca kedua novel ini, jadi menurut saya filologi itu penting, yang dimana filologi seperti yang kita ketahui, filologi adalah mempelajari ilmu-ilmu naskah kuno, yang dimana di dalam novel ini kita juga menemukan naskah-naskah kuno atau bahasa-bahasa kuno, serta simbol dan tulisan-tulisan kuno, dan sejarah teks, makna budaya dan konteks suatu tulisan zaman dahulu begitu. Jadi kesimpulannya menurut saya di sini, setelah saya membaca kedua novel Malaikat dan Iblis dan The Lost Symbol karya Don Brown ini, saya mempunyai kesimpulan bahwa filologi dalam kedua novel ini seperti seperti kunci yang membuka pintu-pintu rahasia dari masa lalu. Tanpa itu kita hanya melihat permukaan cerita, bukan makna di dalamnya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.